Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat karena atas perkenannya kita dapat hadir secara daring di hari yang ketiga dalam acara pembekalan pelaksanaan pendampingan program SMK Pusat Keunggulan oleh Perguruan Tinggi tahun 2021. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Ditjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang kami hormati para koordinator dan subkoordinator di lingkungan Direktorat SMK Ditjen Pendidikan Vokasi. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang memenuhi undangan baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di SMK Pusat Keunggulan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja untuk yang pertama yaitu pengantar untuk pertemuan pagi ini yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Bapak Heru Sutaman SMK. Kepada beliau, persilahkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat pagi pada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sekarinto PhD, yang saya hormati Bapak Direktur SMK, Bapak Dr. Bakrun, rekan-rekan koordinator, dan tentu saja yang saya hormati para hadirin yang hadir pada acara webinar pagi ini dalam agenda pembekalan pelaksanaan pendampingan SMK Pusat Keunggulan, baik dari kakak pendamping, PT pendamping maupun adik yang didampingi SMK Pusat Keunggulan. Pada pagi ini adalah pagi yang dinanti-nantikan karena momen pada pagi ini sudah kita persiapkan cukup lama menunggu waktu ini. Tapi dan alhamdulillah di hari yang indah ini telah hadir Pak Dirjen dan Pak Direktur yang akan memberikan pembekalan arahan kepada Bapak dan Ibu selaku PT pendamping dan Bapak dan Ibu selaku SMK yang Pusat Keunggulan yang akan didampingi oleh kakak pendampingnya. Baik Bapak dan Ibu, sesi pada pagi ini akan kita mulai di mana nanti Pak Direktur Jenderal akan kami minta untuk memberikan arahan dan mungkin nanti transfer knowledge ya Pak ya, sharing knowledge kepada rekan-rekan kita yang hadir, dan setelah itu mungkin nanti Pak Direktur SMK Pak Bakrun juga akan memberikan juga semacam pengarahan juga. Baik, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan Pak Direktur Jenderal Pak Wikan, saya persilakan untuk Pak Heru, Pak Bakrun, mohon izin, mungkin Pak Bakrun dulu. Monggo, saya baru berkomunikasi dengan staf khusus Menteri. Oh siap. Oh, yeah. Ya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang kita hormati bersama-sama Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Wikan Sekarinto PhD, yang saya hormati Pak Heru dan teman-teman di bidang program, yang saya hormati Bapak Ibu dari perguruan tinggi pendamping. Ada 144 perguruan tinggi pendamping, tapi mungkin masing-masing perguruan tinggi juga banyak dosennya yang ikut pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu kepala sekolah dari 901 SMK Pusat Keunggulan yang saat ini juga bersama-sama dengan kita semua.
Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan kegiatan ini. Bagi Bapak Ibu dari Perguruan Tinggi Pendamping, ini sudah hari ketiga Pak ya. Hari ketiga ya, 2 hari sudah mendapatkan berbagai macam pencerahan agar supaya paham benar tentang SMK itu seperti apa, kemudian apa yang kira-kira akan dikerjakan di SMK Pusat Keunggulan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga, bahwa pada hari ini kita temukan antara SMK Pusat Keunggulan dengan Perguruan Tinggi Pendamping. Mungkin sudah ada yang kenal, mungkin ada Mohon maaf Pak Direktur, tampaknya sinyalnya putus-putus ya. Ya, tapi sudah kembali. Silakan. Ya, jadi ya ini 2 hari ini agak jelek sinyal di tempat saya. Ya, untuk itu saya mohon nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, intinya bahwa pada pagi hari ini kita temukan antara SMK dengan pendidikan tinggi pendamping. Kemudian juga seperti kemarin waktu pembekalan awal, bahwa beberapa tugas dari Perguruan Tinggi Pendamping untuk mengembangkan SMK Pusat Keunggulan sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini juga terjadi komunikasi antara SMK dan Perguruan Tinggi Pendamping. Namun demikian, karena kondisi pandemi COVID saat ini, saya yakin belum bisa secara optimal, tetapi paling tidak kita berkomunikasi lewat daring seperti saat ini. Paling tidak seperti itu, karena kalau ini syaratnya ada sinyal saja kan kita bisa silaturahim, kita bisa berkomunikasi di antara kita. Tetapi kalau memang ada yang dekat dan di situ tidak ada PPKM dan lain-lain, saya kira juga bisa melakukan komunikasi secara langsung sehingga membahas program yang akan dilakukan ini juga akan bisa lebih baik. Jadi itu beberapa hal yang nanti bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Saya kira itu dulu Pak, nanti secara lebih detail lagi bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin monggo Pak Dirjen kalau memberikan arahan ke yang ada. Pak Grun, Pak Heru, Pak Dadan Sukma, semuanya terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat, salam sehat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekali lagi kami mendoakan Ibu dan Bapak selalu sehat, selalu bahagia, selalu fit, dan tentunya selalu negatif dari COVID-19 ini. Sekali lagi bagi yang positif, semoga OTG dan segera negatif lagi dengan vitalitasnya. Alhamdulillah kemarin baru seminggu yang lalu saya negatif kembali setelah positif kedua kalinya. Ya selalu saya juga menyampaikan bagi pengantin baru boleh positif kalau pengantin baru, tapi positif bukan COVID. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkait dengan acara hari ini, pagi ini, mungkin saya tidak akan menyampaikan berulang-ulang lagi mengenai link and match, 8+I, mengenai kenapa kok SMK PK sekarang punya kakak pendamping, itu mungkin tidak perlu saya perdalam lagi. Saya sedikit merefleksi sedikit ke belakang, bahwa semangat link and match sudah dimulai oleh pendahulu kita di zaman Pak Wardiman, ya, link and match ditelurkan, dicetuskan, kemudian coba digencarkan, kemudian terus, dan kita ingat ada
Inpres 19 2016 ya Pak Bagrun ya. Inpres 19 2016 yaitu tentang revitalisasi SMK. Kemudian banyak kementerian yang kemudian terjun bersama membangun SMK dan vokasi. Kita ingat di tahun 2000 tahun berapa itu ya? Tahun 2018 2019 Kementerian Perindustrian itu menggalang platform semangat percomblangan atau poligami massal itu ya, antara 2.329 SMK dengan 860 industri, menghasilkan 4.275 perjanjian. Nah itu kan sebuah semangat, platform semangat serta modal yang sudah didahului oleh pendahulu-pendahulu kita. Waktu itu Kementerian Perindustrian bersama Pak Menteri yang sebelum itu di tahun 2019, Pak Erlangga, waktu itu bersama dengan berbagai macam kementerian menikahkan massal itu ya, menyumblangi massal ya, namanya percomblangan massal itu. 2.329 SMK, 860 industri, melahirkan 4.275 perjanjian. Nah, dari capaian-capaian itu kemudian pendahulu kita juga sudah merilis program revitalisasi SMK. Kemendikbud ya waktu itu ya Pak Bagrun ya. Program revitalisasi SMK. Ya, Kemendikbud Pak. Kemendikbud. Itu ada ratusan atau mungkin ribuan lah yang kita revit, tetapi hanya fokus sementara waktu itu hanya fokus pada bangunan dan peralatan. Dan sekarang kita menerjemahkan link and match menjadi lebih kita teruskan kembali semangat link and match ini dengan lebih dengan gelora yang lebih totalitas ya. Yaitu secara jumlah itu 900, tapi karena totalitas kita bisa mencapai banyak kedalaman yang lebih dalam lagi. Salah satu inovasinya adalah masing-masing SMK kita beri pasangan kakak pendamping, yaitu perguruan tinggi vokasi, untuk mendampingi, menemani, dan ikut melihat. Karena mata kami di Jakarta sangat terbatas untuk bisa melihat dan mendampingi 900 SMK pusat keunggulan. Maka terima kasih banyak atas seluruh partisipasi, peran serta, kecintaan perguruan tinggi vokasi pada adik-adiknya SMK ini. Yang menunya, indikatornya ya 8+I, 8+I link and match. Yang semangatnya sudah dibangun oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian di masa lalu tadi 2000-an, 329 SMK, 860 industri, 4.275 perjanjian. Itu bisa juga diteruskan, itu digali lebih lanjut kan. MOU perjanjian yang sudah terjadi itu juga bisa menjadi salah satu komponen yang kita tingkatkan. Nah, yang berikutnya Ibu dan Bapak, mohon jangan melihat ini dari hanya aspek administratif dan aspek program. Kalau ini hanya dilihat dari aspek administratif atau aspek melaksanakan program, ya udah, setelah selesai tahun ini ya nggak ada pacaran lebih jauh lagi. Jadi mohon, kalau dari kepentingan kami sebagai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, khususnya Direktorat SMK dan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, ini merupakan investasi kita untuk melakukan percomblangan yang lebih masif lagi antara SMK, industri dengan perguruan tinggi vokasi. SMK, industri dan perguruan tinggi vokasi. Justru yang menjadi indikator yang akan kita tunggu di masa depan itu yang tadi dimaksud Pak Bagrun, lahirnya komunikasi yang lebih intens. Komunikasi itu kan ya mirip pacaran lebih jauh. Jadi tidak hanya pada hubungan formal sebagai kakak pendamping SMKPK
ngawasin performance SMKPK. Kepala sekolahnya, guru-gurunya, capaian siswanya, infrastruktur dan peralatan, lingkungan match dan sebagainya. Enggak cuma itu. Tapi justru yang kita tunggu itu dampak berikutnya. Satu dampaknya yang kita tunggu adalah bagaimana nanti akan ada lebih banyak lagi anak-anak SMK yang bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Minimal itu. Berarti apa? Dampaknya itu ya anak-anak SMK nanti akan lebih kepo, lebih paham prodi-prodi di perguruan tinggi ibu dan bapak, prodi-prodi sarjana terapan dan sebagainya. Ya, itu satu. Itu kalau tidak terjadi, bagi saya jadi pertanyaan. Jangan-jangan cuma formalitas itu kakak dan adik itu SMKPK dan kakak pendamping SMKPK. Justru kita tunggu anak-anak SMK lebih paham nggak dengan pendidikan tinggi vokasi. Yang kedua, ini lebih ekstrim lagi, kelak bisa melahirkan SMK D2 fast track lebih banyak lagi. Jadi D2 fast track-nya itu lebih banyak lagi nanti. Karena ini sudah kita comblangin. Terus yang ketiga, teaching factory. Nah, teaching factory itu kan ada di PTV, ada di SMK kan. Kalau teaching factory PTV dan SMK itu dipadukan, hebat banget, keren banget. Contohnya vokasi IPB atau vokasi UGM, ini saya contohkan di universitas. Vokasi IPB atau UGM ya, atau Undip, mereka kan tidak hanya punya vokasi, tapi punya prodi-prodi S1, S2, S3. Nah, bagaimana nanti teaching factory di vokasi universitas itu bisa berkolaborasi dengan prodi-prodi sarjana, S2, S3, diploma, itu riset terapannya kolaborasi, dan berkolaborasi dengan teaching factory di SMK, SMKPK. Saya contohkan itu UGM dengan SMK-SMK yang memproduksi Ginus atau Ginose. Itu kan riset oleh Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, ada vokasinya, ada industrinya, dan diproduksi massal oleh SMK. Nah, bagaimana nanti tidak hanya para asesor itu ya cuman kepentingannya mengakses SMKPK, tapi yang memberikan input itu ke pimpinan perguruan tinggi, informasi perguruan tinggi, bahwa ini loh kita punya adik-adik yang cantik gitu. Kalau kakaknya cowok, kalau adiknya cowok ya ini kita punya adik-adik yang cakep gitu, kalau kakaknya cewek gitu ya. Sehingga kecakapannya apa itu muncul ide, risetnya berkolaborasi dengan teaching factory di SMK dan perguruan tinggi. Itu ketiga. Yang keempat, teaching factory yang ada di perguruan tinggi bisa juga menjadi tempat magang untuk anak-anak SMK yang nanti diproyeksikan akan lanjut ke sana. Bisa seperti itu. Kemudian makin banyak dosen-dosen di PTV yang bisa ikut memberikan materi pembelajaran di SMK. Tidak terbatas dari asesor, nggak terbatas dari asesor kakak pendamping ini. Gitu. Yang keenam itu ini mitra-mitra industri di PTV bisa diimbaskan ke SMK. Gitu. Jadi PTV-nya itu bisa juga ikut menyomblangi SMK dengan industri yang jadi partnernya PTV. Sangat bisa. Kemudian apalagi yang ketujuh? Yang ketujuh, ya sertifikasi kompetensi. Itu juga bisa saling berkolaborasi. Kemudian yang kedelapan, program-program kampus merdeka. Program-program kampus merdeka PTV, misalnya magang bersertifikat, atau macam-macam lah, itu bisa dipahami oleh anak-anak SMK, sehingga nanti tertarik untuk melakukan hal yang
ada koneksinya. Jadi itu yang kita harapkan Ibu dan Bapak, tidak hanya sekedar formalitas program pendampingan SMK-PK ini. Ada berapa tadi? Minimal 8 tadi itu ya. Kalau ada yang ingat nggak ya 8 itu tadi apa itu? Mohon dicatat ini nanti untuk kita bikin rilisnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sudah diawali dulu oleh pendahulu kita, Pak Wardiman, kemudian ada Inpres 19 2016, revitalisasi SMK, kemudian di 2018-2019 berbagai kementerian, termasuk kementerian koordinator itu juga mengkoordinasi. Kemenperin waktu itu berhasil menyomblangi berapa tadi 2.329 SMK dengan 860 industri dan menghasilkan 4.200 perjanjian atau MOU atau MOE, itu bisa kita dalami lagi. Kemudian 2020 terus diikuti dengan program revitalisasi SMK oleh Kemendikbud, kemudian dilanjutkan dengan SMK COE 2020, dan sekarang kita tingkatkan lagi dengan SMK Pusat Keunggulan dengan kakak pendamping serta terobosan-terobosan yang clear. Nah, intinya nanti mitranya bisa saling ditukarkan juga, mitra SMK dikenalin ke perguruan tinggi, mitra perguruan tinggi Dudi dikenalin ke SMK juga. Nah, mungkin demikian. Sekali lagi terima kasih untuk perguruan tinggi pendamping, yang kakak pendamping yang telah berkenan untuk berpartisipasi, saling mencintai. Oh ya, next juga ini yang ke-9. Salah satu contohnya, kalau SMK, PK punya produksi, ya dipakai, dibeli oleh para perguruan tinggi. Begitu juga produk-produk perguruan tinggi vokasi, ya silakan dipakai atau dibeli oleh SMK-SMK. Jadi kita bisa saling membeli, saling membela produk sendiri dengan cara membeli produk sendiri. Misalnya SMK warga sudah memproduksi mesin CNC. Nah, gimana caranya perguruan tinggi ini nanti bisa membeli mesin CNC itu, atau paling tidak SMK fashion sudah menghasilkan batik misalnya. Kebetulan ini batiknya bukan SMK, tapi biasanya saya selalu pakai batik bikinan SMK ya tiap hari. Bagaimana seragam kantor perguruan tinggi itu pesannya ke SMK fashion gitu. Wah, alangkah indahnya ini, alangkah kuatnya Indonesia kalau bisa seperti ini, itu alangkah kuatnya Indonesia. Produk-produknya perguruan tinggi juga dibeli oleh sesama perguruan tinggi dan oleh SMK. Nah, ini nanti ribuan SMK dan perguruan tinggi ini bisa menjadi platform market kita untuk saling melarisi membeli produk-produk teaching factory kita masing-masing. Percuma kalau kita nggak mau membeli produk teman sendiri, terus kita mencanangkan produk kita mendunia, itu kayaknya terlalu absurd ya, naif lah. Istilahnya itu kita aja nggak mau membeli produk teman sendiri kok. Ya bagus atau jelek gimana caranya kita beli, bangga buatan Indonesia. Nah, sehingga platform ini, percumbelangan ini kelak juga bisa menjadi satu platform subur untuk saling menghijaukan pasar teaching factory kita masing-masing. Menghijaukan market atau pasar, serapan produk ke pasar, produk-produk dari teaching factory SMK dan perguruan tinggi vokasi. Macam-macam, berarti ada 9 tadi yang sudah saya data itu. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Doa saya untuk kesehatan Ibu dan Bapak semuanya. Insya Allah kita akan segera melalui pandemi ini dengan sebaik-baiknya, meskipun new normal mungkin nanti kita akan hidup berdampingan mungkin ya dengan virus ini, tetapi kita akan survive, kita akan terus berkembang dengan link and match ini yang kita teruskan dari para pendahulu kita tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Jenderal Pak Wikan atas arahannya, atas pemberian semangatnya Pak kepada rekan-rekan kita yang hadirin yang hadir. Ya Pak. Oh ya, tadi kurang satu lagi Pak. Nanti ya kalau masing-masing SMK atau perguruan tinggi vokasi bikin konten di medsos juga saling diramaikan gitu.
Iya, jangan sampai nanti SMK bikin konten YouTube gitu kan, yang nonton cuman 18 atau 30, padahal kita punya audiens yang besar ini, ribuan, kita bisa menggerakkan ribuan siswa mahasiswa kita untuk saling meramaikan konten YouTube masing-masing atau TikTok, saling meramaikan masing-masing atau Instagram masing-masing. Jadi maaf lupa tadi, untuk medsos juga penting ini untuk saling mendukung, meramaikan, menyebarkan ini prestasi-prestasi. Nanti kan SMK kan punya produk terus diupload di YouTube ya. Harus dibantu memblasting. Ya, apa Heru? Terima kasih. Terima kasih. Bapak, apakah berkenan jika kita menerima pertanyaan mungkin dari beberapa rekan kita? Ini ada. Ya, monggo. Mungkin saya sampaikan dulu ya Pak ya. Ini mumpung Bapak lagi hadir, karena saya tahu agenda Bapak juga mungkin nanti banyak berubah. Ini dari Pak Kasman, Pak, di room chatting itu ada pertanyaan. Mohon izin Pak Dirjen untuk regulasi khususnya sekolah negeri, pengelolaan keuangan apabila hasil karya SMK dijual dan menghasilkan uang belum ada, kecuali BLUD gitu Pak. Nah itu jadi mungkin seperti itu regulasinya ini Pak. Ya, memang saya tahu untuk yang negeri saya tahu, tapi minimal semangat itu ada dulu lah. Semangat itu ada dulu. Untuk yang negeri memang harus BLUD untuk income generator, tapi yang swasta kan sudah bisa. Nah, makanya kita dorong biar SMK biar bisa menjadi BLUD untuk yang negeri. Percuma kalau nggak BLUD nanti TV-nya juga gimana cara ngejualnya? Betul. Pak. Selanjutnya mungkin para hadirin baik dari perguruan tinggi pendamping maupun dari SMK Pusat Keunggulan, bagi Bapak dan Ibu. Oh, ini sudah ada dari sebentar. Saya bacakan Pak, salah satu pertanyaan ini dari Pak Nur Kamdi, SMK Negeri 1 Sungai Rumbai, Pak. Assalamualaikum Pak Dirjen, saya Nur Kamdi, SMK Negeri 1 Sungai Rumbai. Program 4 tahun Pak, apakah tidak lebih baik sekolah yang sudah menyelenggarakan 4 tahun langsung dikonversi ke program fast track? Karena tanggung, tinggal tambah setengah tahun lagi, biar lebih mantap. Ini mungkin. Ya memang ini pertanyaan yang cukup berat sih sebenarnya, karena kan sudah ada 4 tahun itu ya. Pandangan saya begini Ibu dan Bapak, SMK itu sebanyak 3 tahun. SMK itu sebanyak 3 tahun. Karena ya SMK itu 3 tahun. SMK yang 4 tahun itu lulusannya kan juga dihargainya ya seperti SMK 3 tahun sebenarnya, meskipun lebih kompeten loh. Industri lebih cocok, ya jelas industri lebih cocok yang di masa 4 tahun lebih matang. Tapi kan gimana caranya kita bisa masak 3 tahun tapi matang dengan kurikulum atau pembelajaran paradigma baru yang kita rancang itu. Soft skills kan yang mereka butuhkan. Soft skills, selama ini kan kita terlalu hard skills sehingga ditambah setahun untuk soft skills. Nah, saya kembali ke pertanyaan itu. Standing position kita atau standing konsiderasi kita adalah SMK itu memang sebaiknya 3 tahun. SMK 4 tahun yaitu pilihan, karena sudah terjadi kan pilihan. Tapi kalau SMK 4 tahun terus kemudian PTV diminta mengakui D2, ya nggak bisa. Karena PTV punya sistem sendiri. PTV itu harus terdaftar sebagai mahasiswa, baru dihitung argonya. Nggak bisa tiba-tiba langsung RPL atau memes gitu ya. Tidak semua PTV bisa memberlakukan itu. Nah, sehingga SMK D2 Fast Track itu menjadi jalan tengah. SMK-nya 3 tahun, di perguruan tingginya cukup 1,5 tahun. Dari 1,5 tahun di perguruan tinggi cuma setengah tahun kuliah. Cuma setengah tahun kuliah, magang, mirip ya 1 tahun magang, nanti dapat D2. Itu sudah win-win sebenarnya. Jadi untuk SMK 4 tahun nanti akan ada pembahasan khusus. Itu tetapi untuk kurikulum untuk SMK PK ya 3 tahun. Kita merancang untuk SMK 3 tahun dan kita pengen masa 3 tahun tapi kualitasnya seperti 4 tahun. Soft skill-nya kuat,
karakternya kuat. Hard skill akan terus berkembang. Demikian, Pak Heru. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya ini ada beberapa rekan kita hadirin yang raise hand Pak. Jadi mungkin saya akan persilahkan mereka langsung berkomunikasi dengan Bapak. Yang pertama ada Pak Dr. Andes Hamdun Hamdan dari SMK Menjayan. Saya persilahkan Pak Hamdan. Pak Sampun, silakan. Silakan Pak bicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, mohon maaf Pak Dirjen, saya pakai kaos karena pandemik ini kita lebih banyak style olahraga. Jam 6 kami sudah berada di sekolah. Ya baik. Yang terkait kolaborasi antara SMK dengan perguruan tinggi sebagai SMK TK, kami jujur saja, kami menanamkan pada guru-guru dan siswa itu adalah sense of crisis. Bagaimana peka terhadap permasalahan yang ada. Nah, saat ini kondisinya adalah kondisi pandemik, sehingga orientasi kami bagaimana menciptakan sekolah yang sehat. Sekolah yang sehat. Nah, sekolah yang sehat ini adalah sistem penyelenggaranya juga menggunakan protokol kesehatan, dan kami minta kirim surat pada Kapolres untuk memantau, begitulah. Itu salah satunya. Di sisi lain kami memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga saat ini mohon doanya, insya Allah kami membuat aneka olahan jamu herbal. Meskipun kami tidak mempunyai jurusan boga, tapi kami jurusan farmasi. Nah, yang saat ini yang sedang kami geluti adalah terkait dengan orang. Ya, ini juga sedang kita lakukan. Ini ada kebutuhan pasar. Nah, yang tadi pagi saya chat itu adalah terkait dengan permintaan dari Jepang. Tetapi ada beberapa problem ketika kita harus menyelaraskan dengan Politeknik sebagai pasangan kita, karena Politeknik diatur oleh BAN. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu menyamakan persepsi. Maka langkah apa yang harus kami lakukan? Apakah kita mengikuti sebuah prosedur yang ada di perguruan tinggi dengan kontrol BAN, atau kita berorientasi pasar, di mana pasar itu segera kita respon dengan cepat? Ini barangkali perlu penyamaan persepsi, Bapak. Dan sekali lagi kami tanamkan adalah sense of crisis pada guru maupun siswa di dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang ke depan. Terima kasih, mohon tanggapannya, Bapak. Ya. Maaf Pak. Jadi Pak Samud. Jadi prinsipnya adalah mohon diulang dengan satu kalimat pendek. Prinsipnya adalah kita ini kan Yang ditanyakan. Pertama, kami memiliki fast track. Nah, bersama kami Politeknik Negeri Madiun dan INKA. Ya, kami selalu komunikasi, bahkan kami sangat intens dengan INKA. Kemudian saat ini, mohon maaf Bapak, kami ada permintaan dari Jepang. Sementara di dalam programnya itu adalah pengerjaan logam, sehingga setelah disusun kurikulum pengerjaan logam, tetapi kami harus berpikir sense of kebutuhan pasar, kebutuhan yang Jepang. Nah, mensinkronkan ini diperlukan pemahaman yang sama, sehingga kami akhirnya harus berlari untuk anak yang D2 fast track yang di Politeknik ini biar jalan, kami kemudian melatih yang baru lagi. Seandainya program fast track ini kemudian bisa agak sedikit luas disinkronkan dengan yang di Jepang, barangkali akan menjadi hebat. Program fast track ini akan menarik sekali. Gitu. Ini barangkali sebagai argumen kita. Terima kasih, Pak. Ya, saya coba jelaskan. Saya cari slide-nya sebentar ya. Baik, Pak. Nah, ini kan D2 fast track ya. Sudah kelihatan ya Pak Sampun ya? Sudah Bapak. Ya. Jadi SMK D2 fast track itu bisa kita arahkan jadi seperti misalnya ini saya jelaskan. 6 semester ini ada di SMK, ya kan?
semester 7 di Inka, ya kan Pak Sampun? Mohon izin Semester- di Inka di semester 5. Sorry. Semester 7 di PNB, Politeknik Negeri Madiun. Sorry. Iya. Madiun. Nah, semester 8-9, kalau tidak ke Inka, bisa ke Jepang. Ini misalnya, Ya. magang di Dudika sambil kuliah, atau ini bisa aja ke magang di Jepang juga. Nah, sehingga nanti di semester 7 ini, kalau arahnya itu magang ke luar negeri, semester 7 ini juga ada training khusus. Nah, ini, maka saya tulis training khusus. Training khusus bintang ini, maksudnya bintang ini itu kalau ke luar negeri. Jadi semester 7 ini selain kuliah di Politeknik Negeri Madiun, dia juga bisa menyiapkan diri untuk ke luar negeri. Nah, sehingga 89 ini ya magangnya ke Jepang, kan mestinya nggak banyak, mayoritas kan ke Inka, mayoritas. Bisa aja seperti itu, Pak. Jadi cukup ditambahkan ini, terus malah langsung ke Jepang nanti 1 tahun. Ini mungkin belum ke Jepang yang ini belum, mungkin yang ini mungkin ke Inka di sini mungkin ya. Semester 6 itu magangnya mungkin di Indonesia dulu. Terus kemudian sambil memperkuat bahasa Jepang, semester 7 nanti diperkuat lagi persiapan untuk ke Jepang sebagai mahasiswa Negeri Madiun. Nah, 89 ke Jepang. Nanti 1 tahun di Jepang sudah dihitung setara D2. Demikian Pak Sampun. Ya, kalau itu yang ada sangat luar biasa Pak, karena kami semester 5 dan 6 sudah di Inka Pak, sudah di industri. Ya, 5-6 di Inka, terus 7 kuliah, 8-9 ke Jepang. Ya, kalau itu dilakukan sangat menarik Pak. Pasti Ya, di dua ya ini memang diperlukan ide-ide fresh gitu dari SMK dan PTV untuk duduk bersama bikin masakan yang luas, adaptif, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan wirausaha tentunya, wirausaha itu juga penting. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Cukup jelas ya Pak Sampun? Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak, mungkin saya juga pilihkan lagi dari yang raise hand Pak ya. Ini sayangnya rekan-rekan ini tidak menyantumkan dari mana, tapi mungkin yang pertama ini Mempawah Timur, yang mewakili Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Mempawah Timur. Saya persilahkan untuk menyampaikan dan memperkenalkan diri Pak ya, karena itu tercatatnya SMK Negeri saja, bukan nama Bapak. Silakan. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Dirjen yang kami hormati. Mohon izin Pak Dirjen. Ya, monggo. Silakan. Wah, terputus. Ya, itulah Pak. Agak jauh jaraknya. Saya kasih contoh tampilan ATP matematika. Ya, punya orang. Baik, kalau gitu kita lewat, mungkin terputus Pak komunikasinya. Ambil ya. Saya persilahkan mungkin untuk dari yang mewakili Prodi D3 Mesin ini, siapa ini namanya? Memperkenalkan diri dulu ya ke Bapak. Mute Pak, itu silakan. Yang mewakili Prodi D3 Mesin. Oh, baik, rupanya yang raise hand ini mungkin. Ya, terima kasih Pak atas. Memperkenalkan diri, persilakan Pak. Ya, oke. Terima kasih. Nama kami dari Hasanuddin dari Universitas Haluleo Kendari, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan Pak Dirjen ini dosen kami di UGM. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami dari Universitas Haluleo diberikan tugas untuk kemudian mendampingi beberapa sekolah seperti di NTB, kemudian di Sulawesi Utara, dan juga di Maluku gitu.
di Kendari, di Sulawesi Tenggara juga ada 3 SMK. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Pak Dirjen, bahwa ini terkait dengan langkah-langkah perguruan tinggi untuk kemudian bisa menyampaikan motivasi ke SMK. Nah, kira-kira trik yang bisa atau paling jitu ya untuk kemudian bisa kami sampaikan ke SMK, kira-kira seperti apa Pak Dirjen, supaya di SMK itu bisa saling memahami antara perguruan tinggi dengan SMK. Ya, minimal kita sebagai perguruan tinggi bisa mungkin memberikan program pembelajaran seperti yang disampaikan kemarin, ya, program secara internal ada program pembelajaran, kemudian ada proposal fisik barangkali yang perlu didalami atau didampingi oleh perguruan tinggi. Nah, kira-kira langkah atau strategi apa kira-kira supaya terjadi saling menguatkan ya antara perguruan tinggi dengan SMK, sehingga kami sebagai perguruan tinggi bisa memberikan semangat kepada SMK. Nah, kira-kira begitu dari kami, Pak Dirjen. Terima kasih. Ya, kami kembalikan, Pak. Sebentar, ini saya memahami dulu pertanyaannya. Berarti apa yang harus diyakinkan ke SMK agar SMK-nya itu bisa lebih kuat, kemudian bisa lebih termotivasi kemudian untuk bisa membuat sesuatu gitu ya. Terima kasih ya Pak Dirjen. Kira-kira begitu. Oh, ya sepertinya ya memang itu ada ilmu komunikasi dan ilmu psikologinya sih ya. SMK-SMK yang Bapak bina sebenarnya itu adalah SMK-SMK yang sudah pilihan, Pak. Itu sudah lolos berbagai macam seleksi, seleksi macam-macam, termasuk wawancara. Sehingga mereka itu sebenarnya adalah sosok-sosok kepala sekolah dan guru-guru yang semoga ya sudah siap untuk berubah dan bertransformasi menjadi SMK Pusat Keunggulan. Itu yang harus Bapak ketahui dulu. Ibaratnya kan Bapak mau ngajarin anak ini. Nah, mau meyakinkan anak agar mau belajar. Nah, ini saya sampaikan adik bukan anak. Adik yang Bapak dapatkan itu juga Bapak harus tahu karakter adik itu sudah seperti apa, sudah belajar sampai sejauh mana, atau mungkin jangan-jangan malah adik itu sudah lebih progresif daripada Bapak. Siapa tahu loh ya, siapa tahu loh ini. Siapa tahu kan, mungkin saja SMK-nya sudah sangat progresif gitu ya. Mungkin saja. Tapi memang bisa saja adik itu juga belum progresif, juga bisa saja. Jadi mohon dipahami dulu Bapak punya adik itu seperti apa. Gimana caranya ya? Berkomunikasi. Setelah itu ya silahkan Bapak melakukan satu pendampingan proses komunikasi ya. Menyemangati mereka, ngecek, berdiskusi, bisa menggunakan standar link and match 8+I yang kita gunakan dan sebagainya. Tapi minimal fungsi atau tugas Bapak adalah untuk melihat performance mereka dan nanti menjadi justifikator sudah layak belum ini untuk didanai beli peralatan. Sudah ada indikatornya, link and match-nya sudah jalan belum, kurikulumnya sudah di match belum dengan industri dan sebagainya. Nah, tentunya Bapak juga sebenarnya harus sudah melakukan itu semua. Jadi agak unik kalau Bapak ngajarin masak, ya, ngajarin adiknya masak, tapi Bapak belum pernah masak. Agak unik ketika Bapak nanti mengajarkan link and match 8+I. Nah, Bapak hafal belum itu 8+I? Mestinya sudah hafal ya. Tapi misalnya lah Bapak itu tidak hafal atau tidak paham itu link and match 8+I itu apa. Ya Bapak harus segera mengejar dulu Pak, memahami itu semua. Lucu kalau nanti, ayo link and match 8+I. Nah, terus ternyata kakaknya belum pernah mempraktekkan 8+I itu. Ya lucu aja. Sangat lucu. Maka kita pilihkan perguruan tinggi vokasi yang bereputasi.
Yang harapan kami sudah punya pengalaman untuk link and match dan tidak hanya bersifat ngecek gitu ya, membantu mata kita untuk ngecek, tapi menjadi kakak. Ya, Bapak kan mestinya sudah punya pengalaman lah sebagai kakak punya adik, atau Bapak nggak punya kakak, Bapak nggak punya adik tapi Bapak adik yang punya kakak, atau Bapak punya saudara, ya seperti apalah berkomunikasi dengan mereka. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak, pertanyaannya. Terima kasih Pak Dedian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Sunudin. Bapak ini mohon berkenan juga, ini masih ada beberapa yang recent, tapi ini mungkin saya tertarik, nih ada Negeri 1 Sebatik Pak, ini kan di ujung ya Kalimantan Utara Pak ya, mungkin saya sebentar Pak Heru, saya milih dulu aja, saya jangan milih sebentar. Monggo Pak. Ini soalnya pertanyaannya berkali-kali muncul terus ini. Yang recent juga Pak. Sebentar, saya ngeliat di chat aja. Baik, jadi banyak yang bertanya mengenai SMK 4 tahun. Ya. Ingin mengembangkan SMK 4 tahun karena apa? Karena Dudi itu lebih seneng anak SMK lulusan 4 tahun. Ya, ini ada yang tanya terus ini, makanya saya coba jawab, saya jawab kembali ya. Kebijakan kita adalah SMK itu 3 tahun. Yang sudah terlanjur 4 tahun nanti kita pikirkan. Apalagi kebijakan kurikulum yang kita kembangkan untuk SMK PK atau mungkin kelak untuk SMK semuanya, itu kurikulum 3 tahun. Nah, sekarang kita analisa kenapa kok Dudi lebih senang SMK 4 tahun. Karena SMK 4 tahun itu magangnya 1 tahun. Otomatis apa yang dicari? Kompetensi kan, soft skills kan. Soft skills dan karakter kan. Karena SMK 3 tahun diragukan soft skills dan kompetensi karakternya. Maka dibutuhkan plus 1 tahun magang. Nah kalau gitu, ayo mari kita bikin SMK 3 tahun, tetapi kualitas kompetensinya, karakternya mirip 4 tahun. Ya kita yakinkan industri. Pengen kan kompetensi yang karakternya, soft skill-nya kuat, tenang industri, saya jamin dengan kurikulum yang baru kita akan bikin lulusan yang 3 tahun tapi keren gitu. Nah kalau industri pengen lebih matang lagi, silahkan kembangkan dengan D2 fast track. Ya, jawaban saya gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya lagi, jawaban saya akan sama. Jadi kalau SMK 3 tahun, ayo kita bikin sekualitas SMK 4 tahun. Gimana caranya? Bisa. Pasti bisa. Karena kita dulu cuma terlalu fokus hard skill aja. Nah, tetap kalau mau butuh matang lagi, industri, ayo kita bikin, tapi kita ajak politeknik atau perguruan tinggi vokasi untuk mendirikan D2 fast track. Cukup 1 semester kuliah, langsung magang setahun. Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Demikian, monggo sekarang Pak Heru yang memilihkan pertanyaan. Siap Bapak, mungkin saya akan pilihkan satu dari Pangkep ya, Pak Jayadi dari SMK Negeri 1 Pangkep, saya persilahkan Bapak, Makajene Kepulauan. Sudah bisa terambung Pak Jayadi, saya silakan. Di unmute Pak. Oke. Di unmute silakan. Pak Dadan mungkin bisa bantu dari host meng-unmute. Ya mungkin karena belum saya tambahkan informasi. Jadi SMK PK selain didukung oleh Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi, kita juga didukung oleh Ditmitras ya Ibu dan Bapak. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Studi, Ditmitras kami, di bawah Pak Dir Ditmitras, itu juga dibantu oleh 7 balai besar. Nah Ditmitras dan 7 balai besar itu, nah ini untuk kakak-kakak pendamping, dan juga kepala-kepala SMK. Ditmitras dan balai besar itu menyediakan menu-menu pelatihan. Nah ini juga untuk Pak yang dari Haluleo tadi.
Jadi kalau kakaknya itu melihat adiknya itu, Dek, kamu perlu ikut pelatihan ini. Nah, lihat menu pelatihan yang disediakan Ditmitras sama Balai Besar itu ada menu pelatihan mindset change dan leadership, ada menu pelatihan kepala sekolah CEO. Jadi kepala sekolah itu bisa kayak menjadi kepala perusahaan gitu, CEO. Ada pelatihan khususnya itu. Kita mengerahkan beberapa training center itu yang profesional dari Prastia Mulia, BINUS, UI, Brawijaya, dan macam-macam itu. Dan juga ada training digital marketing, digital branding. Itu training centernya itu dari grup Kompas ya, Diandra, grup Kompas itu profesional. Nanti diajarin bagaimana mengembangkan konten-konten medsos yang bisa berdampak luar biasa pada branding SMK. Kemudian juga Pak Ditmitras itu bersama Balai Besar juga menyediakan training-training bagi guru-guru SMK. Training-training yang sifatnya training kompetensi produktif. Kompetensi apa aja ya lupa saya, kayak training pemrograman, training teknik mesin, training hospitality, perhotelan, itu juga disediakan itu. Itu dananya cukup besar, slotnya bisa sampai ribuan kok itu. Bisa sampai ribuan guru dan kepala sekolah. Ya. Nah, itu nanti sang kakak tolong nanti kita, nah ini juga satu lagi Pak Eru, Pak Bagrun, Pak Dadan, kita tuh butuh bikin grup, Pak. Tapi mungkin pakai Telegram ini, grup yang bisa mencapai 1.000-2.000 orang. Grupnya itu mungkin tidak perlu aktif 24 jam, karena pasti kalau aktif 24 jam nanti saling berkirim pesan atau selamat ulang tahun gitu. Atau selamat pagi Pak Bagrun gitu. Selamat pagi, nanti jebol ini baterainya HP itu jebol sebulan langsung keok itu pasti. Nah, itu mungkin nanti kita bikin grup aja yang mungkin 23 jam itu satu arah saja untuk informasi training, informasi apa. Nanti kita buka paling cuma setengah jam per hari kita buka, atau 1 jam per hari kita buka, bisa 2 arah. Ya cuman siap-siap aja itu, power bank-nya siap ditancepin itu. Kalau enggak 2000 ngejelek semua nanti mesti agak cobaan berat bagi baterai itu. Ya mungkin tidak setiap hari Pak ya. Mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita buka itu yang setengah jam 2 arah gitu. Atau mungkin awal-awal karena kita butuh koordinasi, ya mungkin awal-awal tiap hari kita buka 2 jam per hari, setiap setengah jam per hari 2 arah. Tapi nanti kalau sudah lancar ya mungkin 3 hari sekali 2 arah. Kalau dibutuhkan meeting ya kita meeting lagi seperti ini. Ya. Baik Pak, mohon izin saya juga melaporkan Pak Dirjen kalau grup sudah kami siapkan dan insya Allah mungkin yang perlu saya tanyakan apa grupnya ini kakak adik bergabung satu atau kita? Ada grup yang cuman kakak-kakak saja, tapi kalau berani buat grup satu lagi yang kakak adik. Tapi yang kakak adik itu cuma 1 arah Pak. Arah baik sifatnya. Ya. Atau frekuensi 2 arahnya kita minimkan, paling cuma seminggu sekali dibuka 15 menit atau setengah jam 2 arah untuk breng, tapi setelah itu enggak gitu. Ya, baik Pak. Intinya silaturahmi ini, kalau cuma pertemuan pagi ini nanti gembos Pak. Kami juga punya grup WA khusus dengan kepala-kepala SMK. Jadi kakak-kakak pendamping yang saya hormati, hampir tiap pagi silakan tanya ke kepala SMK ya, ke adik-adiknya. Hampir tiap pagi saya pasti selalu masuk menyapa, diskusi di grup WA kepala sekolah SMK PK. Tapi sehari cuma 2 jam grup WA itu kita aktifkan 2 arah, selebihnya 1 arah. Dan itu cukup efektif itu komunikasi tiap hari itu dengan kepala-kepala SMK hebat ini. Jadi selain punya kakak pendamping PTV, punya simbah pendamping saya yang tiap hari langsung ketemu dengan para cucu-cucunya itu. Baik Pak. Dan Pak Bagrun juga aktif juga saya di grup itu. Jadi cukup efektif juga itu.
Bapak, ini di chatting juga masih ada yang bertanya, mohon izin ini Pak, ini saya sampaikan, saya bacakan ya Pak, saya pilihkan, atau Bapak berkenan mencari Pak? Yang mana namanya siapa, saya baca sendiri nggak apa-apa. Pak Firase Abenino, Kepala SMK Negeri 5 Kupang, ini saya tertarik dengan karena bertanya tentang apakah dengan hadirnya spektrum baru 4 tahun ini masih bisa diteruskan, karena beliau sudah punya program kompetensi konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan ini Pak. Ini yang SMK 4 tahun berarti ya? Yang SMK 4 tahun? Betul Pak. Ya. SMA Negeri 4, SMA Negeri 4. Mungkin nanti Pak Bagrut bisa membantu menjelaskan. Jauh Pak Bagrut. Ya SMK 4 tahun ini yang sudah jalan ya jalan. Ya enggak. Ya kalau mau di convert tiba-tiba menjadi 3 tahun, saya masih agak mikir dulu gimana prosedurnya. Cuman angkatan baru kelas 10 ini, kalau dengan kurikulum yang kita susun itu menjadi 3 tahun. Pak Bagro nyon sewu kepareng maringi pedar jauh. Iya Pak, jadi mohon izin. Jadi sekolah-sekolah yang membuka 4 tahun untuk kelas 10-nya yang 3 tahun. Tapi yang kelas 11, kelas 12, kelas 13 itu semuanya tetap 4 tahun. Berarti kita harus sampai passing out, sampai anak itu keluar. Itu yang untuk saat ini, sehingga kurikulum yang kita sediakan adalah kurikulum untuk 3 tahun. Kemudian kami mendorong Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa kita dorong untuk memperbanyak di 2 fast track. Ya, kita dorong, maka kami juga mempunyai program untuk mendorong sekolah-sekolah untuk membuka di 2 fast track. Meskipun di perguruan tingginya kan relatif sulit Pak Dirjen ya nanti kita sama-sama selalu, ya namanya memulai itu pasti sulit lah, nggak ada yang memulai kok langsung gampang, itu nggak mungkin lah, pasti ada kendala, tapi tetap untuk menuju ke sana. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya di 2 fast track ini kalau boleh saya sampaikan, idenya itu sebenarnya berasal dari SMK 4 tahun. Betul. Dari Mas Menteri ya, jadi jangan dianggap yang lain-lain. Ini adalah betul-betul dari Mas Menteri bahwa dulu yang kok sekolah kok 4 tahun kan gitu. Waktu itu Mas Menteri hanya ngasih challenge bahwa apa nggak mungkin 4 tahun itu langsung aja dikasih ijazah D2 kan gitu. Ya, tetapi kan nggak mungkin karena nih pendidikan ada pendidikan tinggi ya Pak Dirjen ya. Itu yang kita olah menjadi D2 tadi gitu loh. Jadi ini sebenarnya metamorfose dari SMK 4 tahun menjadi D2 fast track tadi. Ya, itu sebenarnya proses metamorfosis ya. Jadi untuk sementara bahwa yang kelas 10 ini 3 tahun ya. Nanti Dapodiknya ini banyak pertanyaan tentang Dapodik. Kami baru akan membahas dengan tim Dapodik nanti. Ya, karena Pak Dirjen terakhir itu mesti Dapodik Pak. Yang ditanya itu karena dengan sertifikasi guru terakhir adalah tunjangan sertifikasi, tunjangan profesinya kan gitu. Ya, ini yang jadi kendala. Saya kira itu Pak Dirjen. Iya, matur Pak Bagrun, kalau sang begawan sudah maringi wedar itu memang jawabannya maknyes. Iya, mari Pak Heru monggo. Sama masih banyak ini Pak, saya juga mencatat di Q&A itu. Apakah SK perguruan tinggi pendamping nanti akhir kita sampaikan Pak Heru ya. Baik. Sekolah itu didampingi oleh mana, sengaja saya tadi mau menyampaikan kan biar Pak Dirjen ngasih arahan dulu karena. Kemudian SK-nya insya Allah secepatnya kita keluarkan, tapi pemadanannya kita sudah selesai pemadanannya. SMK itu didampingi oleh siapa? SK-nya ya kalau enggak besok ya Senin lah maksimal itu akan kita kirim ke masing-masing sekolah maupun ke perguruan tinggi pendamping. Kemudian masih banyak pertanyaan juga ini Pak, tapi saya coba pilih juga beberapa tadi, misalnya ya apakah kerjasama itu dengan istilah di dunia kerja itu termasuk lembaga pemerintah instansi Bapak Ibu. Jadi bicaranya itu tidak industri yang besar juga enggak, tetapi lembaga-lembaga yang memang memerlukan lulusan kita. Ya kalau perawat berarti di rumah sakit atau di poliklinik, karena rumah sakit ada sedikit masalah, tapi poliklinik masih banyak yang memerlukan perawat misalnya ini ya. Jadi tapi sesuai harapan kita, meskipun kecil bahwa
perusahaan itu menerapkan prosedur yang benar. Karena untuk mendidik anak tadi, ya kita kan bicaranya nanti mendidik tentang budaya kerja. Ada perusahaan kecil tapi sistem budaya kerja, sistem prosedurnya itu bagus gitu. Nah, itu yang kita gunakan. Sehingga kita bicaranya bukan besar dan kecil, tetapi bahwa perusahaan itu memang menerapkan prosedur yang benar. Ya, sekarang sudah banyak UMKM banyak yang menerapkan prosedur yang baik dan benar itu. Jadi tidak harus istilah Dudi itu tidak perusahaan itu, tapi dunia kerja kita lebih fleksibelnya tadi. Bisa instansi pemerintah dan lain-lain. Saya kira itu. Kemudian yang dari, ini ada beberapa pertanyaan yang dari jurusan kelautan. Apakah boleh prakerin di semester 5? Boleh, silahkan. Boleh. Ya. Ini, asal dibahas bersama industri Pak ya. Di struktur program kita memang kita taruh di semester 6. Tapi kalau dipindah ke semester 5 silahkan. Tapi betul-betul disusun bersama dengan industri. Intinya itu. Ya, intinya itu. Saya kira ini Pak Dirjen masih banyak sebenarnya. Tapi yang di 2 fast track banyak pertanyaan Pak Dirjen. Ya. Kalau di 2 fast track itu kan efek berikutnya. Ya. Saya kira belum fokus di sini dulu ya Pak Dirjen ya. Ya, ibaratnya kita memang punya visi jadi samawa, keluarga yang samawa ke sana. Tapi kan untuk melalui itu kan harus terus dijajaki nih PDKT itu. Ya betul Pak Bagrun. Pertama kali pacaran itu pasti nggak mudah. Kalau sudah ngeklik, wah happy ever after. After ya Pak. Ya, kemudian banyak juga pertanyaan ini yang mengembangkan teaching factory untuk SMK negeri. Bagaimana Pak? Kami belum ada BLUD atau dari provinsinya belum ada. Meskipun terus terang saja dari Dirjen Pendidikan Vokasi sudah beberapa kali bertemu dengan beberapa dinas dan instansi terkait untuk pengembangan BLUD. Namun demikian memang tidak mudah karena ini melalui prosedur yang panjang. Ya, karena ini yang menetapkan nanti gubernur, prosedurnya memang panjang. Bagaimana Pak kalau yang sudah mempunyai produk tetapi belum punya BLUD? Saya bicara secara normatif, secara aturan dulu bahwa boleh saja, tetapi hasil itu disetorkan ke pemerintah, berarti ke Pemda. Kan gitu, ya. Itu saya bicara normatifnya. Ya, karena setiap rupiah yang berasal dari pemerintah yang dihasilkan itu kalau bisa berputar itu kembali dulu baru bisa diambil lagi. Saya bicara normatifnya ini, ya itu seperti itu. Ya, kalau ada BLUD itu langsung bisa memanfaatkan sekolah itu dengan SK dari gubernur bisa langsung memanfaatkan. Tapi yang belum itu mesti masuk ke Dinas Pendapatan Daerah terlebih dahulu. Jadi tetap langsung melakukan TEFA-nya itu boleh, nggak ada larangan, Pak. Ya, tetapi hasilnya ini disetor ke Dinas Pendapatan Daerah kalau belum punya BLUD. Kalau punya BLUD itu bisa berputar di sekolah Bapak dan Ibu. Bukan berarti tidak boleh teaching factory loh ya. Itu kan beda ya. Beda ya. Hanya kelemahannya kan, wah kami menghasilkan kok kemudian disetor kan gitu. Ya. Nanti bisa diambil lagi sebenarnya dengan PNBP. Itu bisa diambil lagi sebenarnya. Hanya prosedurnya lebih lama dibandingkan kalau langsung BLUD. Ya. Saya kira itu untuk yang BLUD. Kemudian penerapan kurikulum baru tadi sama. Yang kurikulum baru memang ya karena sudah ada Kemendikbud Ristek 165. Ya tadi pagi Pak Dirjen kami baru bersama-sama dengan kepala-kepala balai besar diinisiasi oleh Pak Saufi Pak Dirjen ketemu untuk bicara tentang pendampingan implementasi kurikulum dengan paradigma baru. Maka beberapa balai besar sudah melaksanakan itu. Memang terjadi satu proses ya perubahannya kan besar ini. Ya, karena saat ini yang kelas 10 kita fokusnya dalam pengembangan soft skill anak, bukan langsung hard skill, tapi lebih ke soft skill yang kita kembangkan. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, yang banyak ini terus-terusan, bagaimana dapodiknya?
Berikutnya lagi Dapodik pasti ke ya jam ngajar dan lain-lain. Nah ini kami bersama-sama dengan Pak Heru nanti dengan teman-teman di Dapodik untuk mencoba menyesuaikan Dapodik yang ada. Tapi perlu waktu lah, nggak mungkin langsung kemudian berubah yang ada, tapi perlu waktu. Pertama itu. Kemudian kedua, penerapan kurikulum K13, tadi ada pertanyaan bagaimana apakah bisa merevisi RAKS yang ada di sekolah, karena kan sudah ditetapkan bersama-sama dengan dinas. Silakan saja, mestinya kan namanya revisi boleh ya, untuk penggandaan modul dan lain-lain. Untuk yang mata pelajaran umum, insya Allah 2 bulan akan kita kirim. Kontrak pertama kami gagal. Ya, kontrak pertama itu kami gagal dalam pencetakan buku. Nah, ini ada sekarang pencetakan kedua, sekarang baru naik ke cetak. Kita kirim, mudah-mudahan 2 bulan yang akan datang itu sudah ada. Nah, untuk menunggu 2 bulan ini, ya ada sekitar 3 atau 4 unit kompetensi, baik umum maupun yang nanti kejuruan. Itu bahan ajarnya bisa di-download di aplikasi Wartek. Ya. Dan nanti kami kasih link juga lah yang ada di Direktorat SMK. Ya, jadi semuanya masih dalam bentuk soft copy-nya. Ya, dalam bentuk soft copy-nya. Saya kira itu beberapa hal, ini masih banyak sebenarnya. Saya mohon pamit dulu, ini ada rapat DAK fisik. Sebagai tambahan dikit, terima kasih Pak Bagrun udah menyapu banyak penyamak pertanyaan dengan jawaban. Saya sangat apresiasi sekali jawabannya, sangat mencerahkan tentang balai besar. Ini untuk SMK seluruh Indonesia, tidak hanya PK ya. Ya. Untuk SMK seluruh Indonesia tentang balai besar vokasi, balai besar BBPVMPV atau balai besar vokasi. Mereka yang akan kita andalkan untuk mengawal penjaminan mutu SMK se-Indonesia. Karena LPMP itu karena di bawah Paudasmen, Dijen Paudasmen itu yang di cover ya satuan pendidikan di bawah Paudasmen. Sementara satuan pendidikan SMK kan di cover oleh Dijen Vokasi. Maka saat ini kita sedang benar-benar dengan cepat untuk menyiapkan LPMP kita, yaitu Balai Besar Vokasi, Balai BBPVMPV. Kita sedang menyiapkan perangkat peta penjaminan mutunya, kemudian data-data apa yang nanti akan kita butuhkan untuk dalam rangka penjaminan mutu SMK ini. Jadi Balai Besar Vokasi akan sangat krusial bagi SMK di Indonesia. Demikian Pak Bagrun, Pak Heru, Pak Dadan, saya mohon izin dulu, pantunnya simpel aja. Recording in progress. Layak menerima TIK, gitu ya. Tetapi ya. Jadi pantunnya penutup itu simpel, yaitu pagi makan nasi, malam minum susu, kawinkan SMK dengan pendidikan tinggi vokasi untuk Indonesia maju. Terima kasih Pak Dirjen. Agak maksa dikit tapi masih nyambung. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari khususnya saya menyampaikan. Saya yakin nanti Pak Bagrun dan tim akan sangat capable dan kompeten untuk meneruskan diskusi dan menjawab pertanyaan. Jadi saya mohon izin dulu pamit, saya pindah dulu ke room sebelah karena ada rapat tentang DAK fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, stay negatif, stay fit dan stay healthy. Terima kasih. Bareng. Terima kasih Pak Dirjen atas arahannya, atas masukannya dan pencerahannya kepada kami. Selanjutnya Pak Direktur, mungkin memang jadwalnya juga kita ada pertemuan DAK juga ya Pak ya. Tapi kalau menurut agenda kita pada pembekalan pagi ini memang kita dicukupkan sampai jam 10 pagi Pak, karena ini hari Jumat, untuk wilayah timur kita sudah memasuki waktu sholat Jumat, sepertinya seperti itu. Oleh karena itu Bapak, ini kalau kita harus menjawab.
sebentar karena banyak pertanyaan. Saya tampilkan yang pemadanan Pak. Baik Pak, silakan Pak. Ya. Ya, karena banyak pertanyaan Bapak Ibu, sepintas saya sampaikan. Ya, pemadanannya sepintas saja. Ya, ini untuk Aceh. Ini bisa dilihat. Ya. Ini SMK Politeknik Aceh itu Bina 3, SMK Penerbangan, SMK Beringming Sumatera Utara, SMK Dwi Warna, kemudian Politeknik Negeri Lok Sumawe, ini membina 4 juga, Syahkuala ini membina 3, termasuk SMK 2 Banda Aceh, SMK Negeri 1 Nisam, ya. Kemudian ini untuk Provinsi Bali, ya Politeknik Bali ada Setikom dan lain-lain. Ya, ini SMK yang ada di Bali. Kemudian bawahnya ini SMK di NTB ini oleh Politeknik Bali. Kemudian yang NTT, jadi Bali ini sampai NTT banyak ini, Politeknik Negeri Bali ini, karena banyak berkaitan dengan hospitality. Ya, kemudian juga sampai ke Sulawesi. Ya, kemudian Universitas Pendidikan Ganesha. Ini ada Provinsi Bali, ada NTB, ada NTT. Ya, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Kemudian untuk Banten, Jawa Barat, ya, ini ada Sekolah Tinggi Pembangunan, Sekolah Tinggi Insan. Ya, tadi banyak pertanyaan, mohon dilihat atau enggak nanti bisa disampaikan di share Pak Heru. Tulisannya ini sambil nunggu SK-nya. Ya Pak. Ya, bisa di-share saja Pak Heru. Ya. Baik, Pak. Jadi sudah ada kita sampaikan. Baik ya. Pak. Ini untuk menjawab ada sekitar 4 pertanyaan tadi. Apakah SK-nya sudah ketahuan, pendampingnya dan lain-lain. Ya. Baik. Ya, mungkin perlu saya laporkan juga ya Pak terkait penugasan perguruan tinggi sebagai pelaksana pendamping ini. Ya. Ini bisa di-share Pak Heru, bisa di-share di grup aja Pak Heru. Oh, siap. Baik. Bisa di grup yang punya. Ya. Kalau saya bacakan kan banyak sekali ini. Betul, ini akan di-share Pak. Tapi saya mau laporkan juga bahwa posisinya saat ini sedang menunggu tanda tangan Pak Dirjen Pak. Oh ya, ini juga nggak apa-apa di-share duluan. Ya, ini akan kami share dulu. Oke. Mudah-mudahan betul kata tadi Pak Direktur, Senin ini sudah bisa sampai ke PT dan SMK-nya Pak. Karena kita sedang menunggu tanda tangan Pak Direktur, posisi terakhir seperti itu Pak. Baik, Direktur, ini kalau menurut agenda kita memang sampai pukul 10 dan ini sudah lebih. Juga ini perlu saya sampaikan juga, kalau pertanyaan memang animo ya Pak, yang menunjukkan dari kehadiran peserta yang 1.900, kemudian pertanyaannya baik yang raise hand, yang di via chatting maupun dari question and answer-nya juga sudah banyak. Kami akan coba rangkum ini karena ini kami catat ya Pak ya. Kemudian semua materi juga kita sudah share karena perlu juga Bapak dan Ibu dari SMK pendamping kami menggunakan ini selama 3 hari dan untuk sekalian. Terima kasih. Ya. Acaranya ini Pak. Oh ya, Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita
tutup kegiatan kita. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu dari Perguruan Tinggi Pendamping dan juga Bapak Ibu dari SMK Pusat Keunggulan. Setelah ini mudah-mudahan kita bisa selalu berdiskusi, bersilaturahim secara terus-menerus untuk memajukan anak bangsa ini secara bersama-sama. Marilah kita tutup dengan baca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Pak Dadan, saya kembalikan ke pemerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah selesai juga acara pembekalan pelaksanaan pendampingan program SMK Pusat Keunggulan oleh Perguruan Tinggi tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Direktur SMK, serta Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Direktur SMK, Bapak Heru. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir memenuhi undangan. Yang kami catat tadi ada 1.900-an peserta, baik dari perguruan tinggi pendamping maupun dari SMK. Saya atas nama pembawa acara serta panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.